Hukum bersuci dengan tisu. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, ada 3 hal yang dilakukan seseorang setelah buang air. Pertama, hanya bersuci dengan air saja, dan ini dibolehkan. Dalilnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika, Nabi SAW buang hajat. Kemudian aku bersama teman mainku membawakan seember air dan tongkat kecil. Kemudian beliau bersuci dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, secara tinjauan hukum asal menghilangkan najis adalah dengan air. Kedua, bersuci hanya dengan batu saja, dan ini dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah buang air dan beliau meminta untuk dibawakan 3 batu. Namun beliau diberi 2 batu dan 1 kotoran kering keledai. Kemudian beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran kering keledai dan bersabda, "Ini benda najis." Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau membawakan beberapa batu untuk Nabi SAW. Beliau letakkan dalam sebuah kain dan beliau taruh di dekat Nabi SAW. Setelah itu Abu Hurairah pergi. Hadis riwayat Bukhari. Bersuci dengan batu atau benda selain air disebut istijmar. Ketiga, bersuci dengan batu kemudian dengan air. Saya tidak menjumpai dalil masalah ini yang sahih dari Nabi SAW. Namun, mengingat kandungan makna hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa ini cara yang lebih sempurna. Asyarhul Mumti'. Catatan, 1. Alat bersuci selain air tidak harus berupa batu. Tapi bisa dengan benda apapun yang bisa menyerap seperti tisu atau kain. 2. Orang yang bersuci dengan selain air, baik batu atau tisu, minimal harus melakukan dengan 3 kali. Berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, atau bersuci dengan tangan kanan, atau bersuci dengan kurang dari 3 batu, atau bersuci dengan kotoran kering atau tulang. Hadis riwayat Muslim. 3. Jika lebih dari 3, maka jumlahnya dibuat ganjil, seperti 5 kali atau 7 kali, dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan istijmar, hendaknya dia buat ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran yang kering. Nabi SAW melarang menggunakan kotoran kering dan tulang untuk bersuci. Karena 2 benda ini adalah makanan jin. Dan kita dilarang mengganggu mereka dengan mengotori makanannya. Sebagaimana dinyatakan dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW ditanya, mengapa 2 benda itu tidak boleh digunakan untuk bersuci? Beliau menjawab, yang artinya, 2 benda itu adalah makanan jin. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.